Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita bersama menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, saudara dan saudari terkasih, marilah dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan kita, sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita boleh memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Kita memohon berkat bagi daun-daun palma ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Daun-daun palma ini akan diperciki dengan air suci. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?"
Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Markus, kita mendengar Yesus naik seekor keledai. Mengapa ia naik keledai? Kalau orang mengendarai atau naik kuda, itu pertanda bahwa dia akan perang. Jadi kalau Yesus naik kuda memasuki kota Yerusalem, maka itu bertanda bahwa dia akan datang untuk perang. Tetapi ia datang dengan menunggangi seekor keledai. Itu berarti ia datang sebagai seorang raja yang datang membawa damai. Orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Yesus adalah raja. Mereka menyambut dia dengan sorak-sorai, mengeluh-elukan dia, "Hosana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan." Hari ini kita akan bersama juga tampil sebagai aktor dan aktris mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan membawa daun palma di tangan, menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem. Maka marilah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, kita mencontohi khalayak di Yerusalem yang bersama-sama mengeluk-elukan Yesus. Dan marilah kita berarak dalam damai. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kini kita akan berarak dengan daun palma di tangan menuju ke gereja.
selamanya. Pelan. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhan, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Jaya. Yerusalem, Yerusalem, Lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha. Sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Allah menyambut Kristus Raja dengan bersorak gembira, Hosana Putra Daud. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja, penebus kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami menahan sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari bersama kita mendengarkan sabda Tuhan. Kepada jemaat ini, saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik
yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengusungkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, semuanya melihat aku mengorok-ngorok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Kita Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah melakukan mada pujian, mereka berangkat ke Bukit Zaitun. Yesus bersabda kepada mereka, Pada malam ini, kamu semua akan menaruh siap padaku. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, maka domba-domba akan bercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. maka Petrus berkata kepadanya, Sekalipun semua orang menaruh syak padamu, namun aku tidak demikian. Yesus berkata kepadanya, Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. akan tetapi Petrus menegaskan, Sekalipun aku harus mati bersama engkau, namun aku tidak akan menyangkal engkau. semua yang lain juga berkata demikian. Kemudian tibalah mereka di suatu tempat bernama Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Ia membawa sertanya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu ia mulai merasa takut dan sedih. Ia pun berkata kepada mereka, Hatiku sangat berduka, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah. Ia berjalan lebih jauh sedikit, lalu rebah ke tanah dan berdoa, agar saat itu lalu daripadanya, sekiranya mungkin, ia berdoa, Aba, ya Bapa,
Bagimu semuanya mungkin. Jauhkanlah piala ini daripadaku. Tetapi bukan seperti aku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki. Ketika Yesus kembali, didapatinya ketiga murid itu sedang tidur. Berkatalah ia kepada Petrus, Simon, tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga 1 jam lamanya? Berjaga dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh ke dalam godaan. Sebab manusia tetap lemah, biarpun kemauannya baik. sekali lagi ia pergi berdoa dengan kata-kata yang sama. Ketika kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka terasa berat. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Dan ketika datang untuk yang ketiga kalinya, ia berkata kepada mereka, Tidurlah kini dan lepaskan lelahmu. Sudah tiba saatnya Putra Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Yang mengkhianati aku sudah dekat. ketika Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 muridnya, bersama dengan dia. Datang pula gerombolan besar orang yang membawa pedang dan petung. Mereka diutus oleh imam-imam agung, ahli-ahli kitab, para pemuka rakyat. Si pengkhianat itu telah memberi tanda katanya. Orang yang kukecup, itulah dia. Tangkaplah dan giringlah berhati-hati. Ketika mereka tiba, Yudas terus mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, ya Rabi. lalu ia mengikutnya. Mereka pun memang dan menangkap Yesus. Tetapi salah seorang yang berdiri dekat penghunus pedang dan mengayunkannya ke arah seorang hamba imam agung dan memotong telinganya sebelah. Yesus berkata kepada mereka, Dengan pedang dan pentung kamu telah datang menangkap aku. Seolah-olah aku ini seorang penyamun. Setiap hari aku mengajar dalam kanisa di tengah-tengah kamu. Namun kamu tidak menangkap aku. Tetapi biarlah agar digenapi yang tertulis dalam kitab suci. ketika itu semua murid lari meninggalkan Yesus. Hanya seorang pemuda yang hanya berselimutkan sehelai kain putih mengikuti dia. Mereka menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu, lalu melarikan diri dengan telanjang. Mereka mengiring Yesus kepada imam agung. Semua imam agung, ahli kitab, dan pemuka-pemuka rakyat datang berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ia juga masuk ke dalam halaman rumah. Imam agung lalu duduk berdiam dekat api bersama dengan hamba-hamba. Imam-imam agung dan seluruh mahkamah agung mencari kesaksian melawan Yesus, supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati atasnya, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Banyak orang mengemukakan kesaksian dusta melawan Yesus, tetapi tidak ada yang sesuai. Beberapa orang bangkit dan mengemukakan kesaksian dusta dengan berkata, Kami mendengar ia berkata, Aku akan merombaki desa buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya yang baru, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kesaksian mereka pun tidak bersesuaian. Imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang serta bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan mereka terhadapmu? tetapi Yesus diam saja dan tidak menjawab. Sekali lagi Imam agung bertanya,
Benarkah engkau Kristus, Putra Allah yang terberkati? Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka Imam Agung merobek pakaiannya dan berkata, Untuk apa lagi kita mencari saksi? Kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimanakah putusanmu? Mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Beberapa orang mulai meludahinya. Mereka menyembunyi wajahnya, lalu menamparnya sambil berkata, Bernubuatlah. Pengawal-pengawal pun menampar dia. Petrus masih berada di bawah, di halaman. Maka datanglah seorang wanita, pelayan Imam Agung. Ketika melihat Petrus berdiam, ia memandangnya dan berkata, Engkau juga selalu bersama Yesus dari Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkal dan berkata, Saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Lalu Petrus keluar dari halaman dan terdengarlah seekor ayam berkokok. Ketika melihat Petrus lagi, pelayan itu mengatakan kepada orang-orang yang berdiri di situ, Orang ini juga dari golongan mereka. Sekali lagi Petrus menyangkal. Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada Petrus, Sungguh, engkau pun salah seorang dari mereka, karena engkau orang Galilea. Maka Petrus mulai mengutuk dan bersumpah katanya, Saya tidak mengenal orang yang kau maksudkan itu. Dan ketika itu juga ayam berkokok kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus, Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Maka ia pun mulai menangis. Pagi-pagi benar, imam-imam agung, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat lalu diiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Memang benar. Imam-imam agung mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Tiba-tiba saja berbalik dengan menghujat Yesus sambil berkata, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Yesus yang sebelumnya ia digadang-gadang hendak dijadikan raja, tiba-tiba saja dipandang sebagai penjahat kelas kakap yang rupanya lebih berbahaya dari Barabas. Orang Yahudi berbalik arah karena mendapatkan hasutan yang dirancang oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang membenci Yesus. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan 2 kisah yang bertolak belakang itu, apa kiranya pesan untuk kita bersama? Yang pertama, 2 kisah yang bertolak belakang itu memberi gambaran jelas tentang realita hidup kita. Kemarin kita boleh bergembira, tetapi hari ini kita bisa bersedih. Kemarin kita bertemu bersama, tetapi hari ini kita bisa berpisah. Baru 5 menit yang lalu
kita bisa berbicara bersama dengan saudara kita. Tetapi sesudah itu, kita berpisah dengan dia karena kematian. Hal yang kedua, seringkali kita juga sadar atau tidak sadar termakan oleh kata-kata orang. Apalagi kalau yang mengatakan itu adalah orang yang punya kekuasaan, punya pengaruh, punya jabatan, bahkan berhadapan dengan orang banyak. Seringkali kita ikut arus dan tidak berani untuk mengatakan yang berbeda dengan suara orang banyak atau orang yang punya kekuasaan. Kalau kita berani untuk berkata yang berbeda dengan orang yang punya kekuasaan atau orang banyak lainnya, kadang-kala kita akan dijauhi atau bahkan dipandang sebagai orang yang aneh. Bisa jadi kita juga akan disingkirkan karena tidak berkata yang sama, satu suara dengan orang yang punya pengaruh, punya kekuasaan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, pada saat kita dihasut oleh orang dengan kata-kata orang, ternyata kita semakin tidak mempunyai hati yang penuh kasih kepada sesama yang menjadi korban. Sadar atau tidak, kita telah kehilangan identitas diri sebagai murid Tuhan dan menolong bagi sesama yang menjadi korban. Kalau kita ikut hasutan orang lain, kadang kita tidak berpikir jernih lagi, sampai kita lupa bahwa si korban ini harus kita tolong karena dia sebagai saudara. Dan hal yang terakhir yang boleh kita renungkan bersama adalah kita ingat orang Yahudi berteriak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tiba-tiba dalam sekejap ketika kita masuk dalam gereja ini, suasana tadi berubah. Kita dengar, "Salibkanlah dia." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, kadang-kala kita punya omongan ini, mulut ini kadang-kadang susah dipegang. Coba lihat saja yang sedang kita saksikan hari-hari ini, para pejabat kita. Kemarin dia menghina, bahkan dia menjelek-jelekan. Tetapi ketika dia mendapat jabatan, apa yang terjadi? Berbalik semuanya itu, dan dia memuji dan memuja orang yang memberi jabatan kepada. Inilah gambaran realita hidup kita. Mari kita memasuki Minggu Sengsara ini dengan bersama merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagi gereja yang menderita, Ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang kebebasan. Kami mohon kepadamu
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami